ada bahagia dalam dosa dan maksiat. Pegang itu baik-baik ya. Siapapun yang bermain-main dengan perbuatan dosa berarti dia menghilangkan kesempatan hidup bahagia. Mau bahagia tidak? Apakah koruptor bahagia? Pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena korupsi akhlak yang buruk, mencuri, maka pasti dibuat tidak bahagia. Walaupun punya rumah, punya hati tidak bahagia, dan pasti dia akan jadi hina kalau tidak segera tobat. Dan di akhirat celaka. Halo, Bu, mau bahagia? Apa kuncinya, Bu? Ya, di negeri kita ini masalahnya tuh bukan masalah politik. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, masalah di negeri kita itu masalah akhlak. Kalau politikus akhlaknya baik, enak berpolitik. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, saling menjatuhkan, saling menghina, saling memfitnah, akhlak. Kalau pedagang akhlaknya baik, sejahtera kita. Tapi kalau tidak baik, menimbun, mengurangi takaran, janji palsu, menipu. Sumber masalah itu adalah apa? Akhlak yang buruk. Jelas tidak nih? Ya sudah, kalau sudah jelas demikianlah hadirin sekalian. Kita akhiri saja perjumpaan ini. Baru juga judulnya sudah jelas. Bu, di sini kan ada santri akhwat ya. Ada santri akhwat? Saya enggak lihat. Akhwat, coba jawab. Mana santri akhwat? Ada suaranya? Ya baik. Ini kecil sanawiyah dan aliyah. Yang bisa menjawab aliyah, sanawiyah kekecilan, enggak ngerti. Akhwat, maukah kelak punya suami yang ganteng? Mau tidak? Yang lain dengar dulu, belum selesai masalahnya ya. Maukah punya suami ganteng? Sudah ganteng, pinter sekali, mau? Ganteng, pinter, udah pinter, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya bejat, mau? Tuh berarti kan masalah akhlak, jadi ada harapan ya, yang kurang ganteng, kurang pinter, kurang duit. Kalau akhlaknya baik, ada yang mau? Coba saya tanya ke santri Ikhwan. Ikhwan, santri. Oh Bapak juga pengen jawab katanya ya. Maukah punya istri yang rupawan? Gak usah malu-malu deh, nanti diijabah ya. Mau tidak? Udah rupawan, pinter, mau? Makin keras Pak, Bapak juga mau ikut jawab, tenang Pak. Udah rupawan, pinter, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya mulia. Oh lihat, hampir pingsan tuh adik-adik ya enggak? Masalahnya bukan ada yang mau, dia mau enggak sama adik itu ya. Hadirin, lanjut. Nah, sekarang pertanyaan kedua, siapa yang bisa jawab? Hadiahnya haji. Wah, enggak nang. Ketemuannya di Arafah ya. Akhlak datang dari mana? Cung, ngacung. Ngacung, ini rata-rata udah tahu tapi rendah hati ya. Cung, Bu, akhlak datang dari mana? Dari hati, Masya Allah semoga ibu haji tahun depan. Ngedoakan tuh jangan tanggung Pak ya enggak. Dari hati, makanya hati ini rajanya Pak. Hati sedih semua mengeluarkan sesuai dengan hati, benar? Hati jengkel bisa dilihat wajahnya, sorot matanya, tutur katanya pasti cerita keadaan hati.
Hati sedang gembira, kelihatan. Orang yang jatuh cinta, kelihatan. Hati inilah rajanya. Nah, makanya kalau ada yang nanya, Rasulullah tuh dakwahnya mana sih sasarannya? Rasulullah SAW dakwah itu sasarannya hati umatnya. Karena kalau hati jadi baik, semua jadi baik. Apa dalilnya? Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi di negeri kita nih Pak, kalau kurang pendidikan hati nurani, sulit negeri ini jadi baik. Yang pinter banyak, lulusan perguruan tinggi banyak, tapi yang korupsi juga tidak tanggung-tanggung pendidikannya. Benar? Malu rasanya. Malu Pak. Kalau ada berita ini menteri korupsi, ini jenderal korupsi, ini malu. Saya bisa membayangkan betapa menderitanya perasaan orang tua ketika anaknya menjadi contoh buruk. Keluarganya malu, anaknya malu, kampungnya juga malu. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Hatinya. Berikut ini ada 4 hadis menurut Imam Ibnu Rajab, semoga Allah ridho kepadanya. Inilah 4 pilar akhlak. Kalau kita sungguh-sungguh mempelajari 4 ini dan sungguh-sungguh berusaha mengamalkannya, kita akan dimudahkan Allah berakhlakul karimah. Mau bahagia? Bahagia karena banyak uang atau tidak? Tidak. Kalau banyak uang pasti bahagia, yang paling kaya, yang paling bahagia. Ternyata banyak yang bunuh diri. Kalau jabatan pasti bahagia, berarti paling bahagia di kabupaten ini Pak Bupati. Hah? Kayaknya capek jadi bupati apa ya? Tidak, Allah tidak memberikan bahagia dalam harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kedudukan, penampilan. Tidak, itu cuma topeng sebagai ujian. Bahagia itu kalau memiliki qalbun salim. 4 pilarnya. 1, ini hadisnya semuanya dipertanggungjawabkan ya. Pertama, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang, nih ukur nih, hingga dia menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai apa untuk dirinya. Misal, kita bisa umroh, bahagia tidak? Tetangga umroh, kita bahagia. Nah itu udah benar tuh. Kita jualan untung, bahagia. Ternyata tetangga untung, bahagia. Apa yang membuat kita bahagia dan ada pada yang lain bahagia, itu sudah merupakan ciri. Kenyataannya sebaliknya. Nih dengerin hadirin. Ciri orang Islam yang sangat buruk. Dia SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Teman naik pangkat, dia naik tensi. Oh ini serius Pak, kita periksa. Berapa banyak hati kita tidak suka dengan orang lain mendapat nikmat, itu ciri kualitas keislaman kita. Yang terburuk begini, orang dapat nikmat dia tidak rela, dia menderita. Tapi tetangga saudara kita seumat Islam dapat
nikmat dia tidak rela. Ketika orang yang kita tidak sukai dapat musibah, kita gembira. Ini muslim terburuk. Senang dengan kesusahan orang, susah dengan kesenangan orang. Jauh dari indahnya akhlak. Periksa berapa banyak di hati kita yang kita gembira kalau orang dapat musibah. Dan seberapa susah hati kita kalau orang lain dapat nikmat. Yang disebut seorang lain ini saudara, ya. Karena di sini dalilnya adalah kepada saudara kita yang seakidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Terburuk. Naik sesudah itu, coba lihat nih. Ibu-ibu, Bu, dengerin nih. Penting karena banyak juga ibu-ibu yang suka dengki. Tetangganya punya tas baru, ibu yang rewel. Itu pasti tas imitasi. Sok tahu. Itu tas itu loh, tas mertua tahu. Yang kedua, ini masih buruk ya Pak. Janganlah orang kena musibah, tapi ya jangan juga dia dapat untung, begitu. Jadi tidak rela orang lain dapat untung, tapi kalau harus kena musibah ya janganlah. Naik sesudah itu, bolehlah kamu punya untung, tapi harus di bawah saya untungnya. Boleh kamu apa 5 juz, enggak boleh 7 juz, sebab saya 7 juz. Ada orang yang rela, orang lain dapat nikmat, tapi tidak mau disamai. Ini semua masih jelek dalam pandangan Islam. Yang bagus adalah kita senang dengan orang lain dapat nikmat. Ini serius nih Pak, di sekolah kan banyak dengki sesama murid. Bahkan hafiz juga dengki dengan hafiz yang lain. Polisi kalau nggak hati-hati dengki dengan polisi lagi. Dokter dengan dokter, yang paling bahaya tahu siapa? Kiai dengki kepada kiai yang lain. Dia akan menjatuhkan kiai yang lain pakai dalil. Dia keluarkan dalil bukan untuk kebenaran, tapi untuk pembenaran kebusukan hatinya. Tahu siapa pendengki yang pertama? Iblis. Iblis dengki karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Gara-gara dengki, dia ujub merasa lebih baik. Ujungnya aba wastakbaro. Iblis enggan mematuhi perintah Allah, menolak dan sombong. Iblis lebih dahulu kenal Allah, lebih banyak ilmunya, tapi jatuh menjadi makhluk dilaknat gara-gara dengki, gara-gara ujub, gara-gara sombong. Rusaknya umat Islam adalah karena kedengkian. Hati-hati, sebentar lagi Indonesia masuk masa namanya Madengnas, masa dengki nasional. Tahun 2024 ya kapan? Madengnas. Tenang aja, jangan seperti yang lalu-lalu. Gak boleh berantem gara-gara pilpres. Dengerin ini baik-baik. Pilpres cuman episode sebentar. Tenang, Bapak Ibu tenang, tolong digaris bawahi ya. Jangan tegang dengan pilpres. Kenapa? 1, Bapak bukan capresnya ya. Tenang aja. 2, belum tentu hidup tahun depan ya kan. Udah tegang mati lagi. 3, Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Mau siapa aja yang jadi presidennya, rezeki kita dari siapa? Kemuliaan kita datang dari siapa? Makanya jangan berantem, tinggal istiqoroh. Mana kira-kira pemimpin yang berkemampuan, nanti doakan kebaikan. Karena itu pun saudara kita. Kan umat Islam semuanya benar? Tidak ada lagi kampret dan kecebong. Sudah bersatu, namanya kecepret. Kecebong dan kampret ya.
Setuju Bupati? Jangan dengki-dengkian. Dunia nggak ada apa-apanya. Cuman sebentar. Dari dulu juga udah sering kita ganti-ganti presiden. Betul tidak? Gini-gini aja, cuman makin tua aja ya kan? Latih. Rezeki itu Allah yang membagikan. Sesuka Allah. Tidak boleh hati kita sebel kepada orang gara-gara Allah memberi karunia. Dengkinya kita ke orang lain tidak akan merubah zolim, kita yang celaka. Terbakar habis pahala kita sebagaimana api membakar kayu. 300, nggak mungkin semua jadi jenderal. Pusing Indonesia kalau jenderal semua ya kan. Walaupun angkatan sama, ada garis masing-masing. Bahagia tidak ditentukan oleh pangkat. Bahagia itu kalau jadi prajurit soleh, barulah bahagia. Banding-banding. Nanti yang membuat seseorang memiliki akhlak yang baik. Oh itu sekarang hadis lain, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Siapa ciri orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Ini Ali Imran 134 ya. Yang kedua ciri ahli takwa, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi maaf, Bu, Pak, kalau ingin tahu derajat ketakwaan seseorang, salah satu cirinya adalah bisa menahan amarah. Walau sholatnya banyak, tahajudnya banyak, sering umroh, rajin ke pengajian, rajin ke masjid, tapi kalau marah-marah aja terus, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ini sebetulnya masih belum masuk wilayah takwa. Kan pemarah tuh ada 4 jenis, udah tahu belum? 1, mudah marah, susah reda. Jadi dikit marah dan beng seumur hidup dendam. Ini paling buruk. Yang kedua, mudah marah, mudah reda. Kamu yang benar. Ya udahlah saya maafin. Baik jelek. Nah caranya gini, paku ditusukkan ke tembok, kalau minta maaf cabut. Pakunya tidak ada, bolongnya pasti ada. Mudah marah, mudah reda, memaafkan tapi luka tidak akan mudah hilang. Yang ketiga, susah marah, susah reda. Dia sabar, tapi sekali marah, bleng, dia tidak mau memaafkan. Ini jelek. Yang keempat, yang bagus di antara semua adalah susah marah, mudah reda. Ini paling top lah. Kita pasti ada marah di sini, cuma harus dikendalikan. Ya, Bapak Ibu, para pemarah itu bagian dari sumber masalah, bukan solusi. Jadi harus bagaimana dong? Tegas dan santun. Sudah tahu bedanya? Gini nih, prank piring pecah. Bibi, di mana mata kamu? Hah? Kamu mau menghancurkan rumah tangga ibu ya? Ini marah atau tegas? Marah. Orang marah itu tidak jelas. Segala diomongin sekepikirnya. Orang yang baik begini, prank selalu 2 nih. Ini yang benar. Tegas dan santun. Prank, tegas itu cirinya 2. 1 fakta, 2 aturan. Prank. Bibi, suara apa ya? Maaf Bu, piring pecah. Fakta. Piring yang keberapa, Bi? Maaf Bu, piring terakhir.
fakta, tahan ya. Gimana ceritanya? Ya barusan saya sedang jengkel, saya banting aja piring. Tahan. Jadi piringnya sudah habis, habis Bu, maaf. Ibu, Bibi ingat perjanjian kerja di rumah Ibu? Ingat. Bagaimana? Kalau piring habis 2 lusin atau gelas, maka saya berhenti kerja di sini. Nah sekarang sudah 2 lusin, sudah apa artinya? Artinya saya harus berhenti kerja di rumah Ibu. Maaf ya Bi, itu perjanjian kita. Terima kasih Bibi seminggu kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Nah itu agak emosi dikit. Saya doakan mudah-mudahan Bibi punya tempat kerja yang lebih baik, yang piringnya terbuat dari baja, nah itu emosi ya. Nggak usah begitu. Ini terima kasih Bi, ini sedikit santunan dari saya. Lain kali lebih hati-hati ya, supaya bisa langgeng kerjanya. Maafkan ya Bi, tidak bisa terus kerja di rumah ini. Begitu, beres. Maaf ya Pak, saya juga belajar seperti itu. Kalau ngajar santri, selalu beres aturan dulu. Santri, boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju tidak? Setuju. Ada yang keberatan? Tidak. Pegang satu aturan. Kalau yang ngobrol kelas 3, berarti berdiri di kolam. Di mihrabnya ada kolam Pak. Setuju? Setuju. Ada yang keberatan? Tidak. Udah mulai. Ketika sedang ceramah ada yang ngobrol, diam. Saya dengar ada yang ngobrol. Apakah ada yang ngobrol? Santriwan ada yang benar? Dengar. Acungkan tangan yang ngobrol. Salah, tidak ada masalah. Yang penting jujur, ngacung dia. Kok sendiri, masa ngobrol sendirian? Ini teman yang ngacung. Obrolannya penting tidak? Tidak. Jadi bagaimana? Kami salah. Berdiri dia, nggak usah pakai marah-marah Pak. Ada yang mau kemana? Ya mau ke depan. Kenapa? Saya kelas 3. Oh ya silakan, masuk dia ke kolam. Tanya, adek perlu ditemani di kolam? Oh enggak, saya yang salah. Pura-pura, saya juga tidak mau masuk ke kolam. Adek sakit hati enggak dimarah? Enggak, karena ini salah kami. Beres Pak. Berdiri tetap, dijalankan, ke kolam dia masuk tanpa harus emosi. Jengkel si jengkel, ditahan. Nah hadirin sekalian, belajar jangan marah-marah ya. Setuju? Pemarah itu tanda kelemahan. Karena Rasulullah pernah ditanya, tahukah engkau siapa yang perkasa? Apakah yang perkasa itu yang menang ketika gulat? Bukan. Orang yang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Halo? Nih penting nih. Di sini ada guru-guru. Guru-guru, mana guru-guru? Hadir? Maukah punya murid pemarah? Mau tidak? Jangan dicontohin ya. Guru pemarah itu guru yang disebelin murid. Sepertinya keren tapi tidak. Karena guru pemarah adalah guru yang lemah. Pemimpin pemarah, pemimpin yang lemah. Rasulullah pemimpin terhebat bukan pemarah. Tegas dan santun. Tolong digarisbawahi. Itu kejadian-kejadian, Pak, Bapak lihat di viral itu yang pemarah-pemarah, ya akhirnya di penjara, ngambeknya sebentar, di penjaranya yang lama. Bu, Ibu, mau kamu, kok begitu di sini, seperti di hutan. Bu, yo gitu. Oh, maaf ya, maafkan ya Bu, jangan marah ya, awas. Ibu, maukah punya suami pemarah? Sama kami juga Bu. Ada seorang suami yang istrinya tuh galak luar biasa. Wih galaknya tuh horor lah ya. Sampai suami tuh aduh Bu, kalau saya ditindas begini lebih baik kita pisah. Apa? Kamu ngajak pisah? Langkahi dulu mayatku. Takut. Kalau gitu saya nyari lagi. Apa berani? Oh enggak berani Pak.
Tapi dengar ceramah bahwa kalau orang pemarah, maka kita dapat pahala. Jadi suami itu jadi ceria, sepanjang istrinya marah, pahala istri dikasihkan ke dirinya, dosa dirinya diangkut oleh istrinya. Aduh itu jadi beda hidupnya Pak. Kalau istri marah, kamu ini gimana Pak? Jadi ya terus Bu, terus. Ditanya oleh teman-temannya, kok Bapak sekarang berubah? Ya target saya itu adalah masuk surga. Di surga dapat bidadari. Di dunia biar yang inilah. Ya, tiap hari pahala saya dikasih, dosa saya diangkut, gak apa-apa lah. Pasti di akhirat bukan dia, kata. Gitu jadi zolim. Gak boleh Pak, menjerumuskan istri. Di Kanada pernah ada seorang istri yang suaminya pemarah. Tapi istri ini sabar sekali. Ketika ditanya, Mbak kenapa bisa sabar? Suaminya bule. Ya saya untung dong, bukan saya yang jadi dia. Gitu. Jadi lihat suami pemarah tuh, ya Allah saya bersyukur bukan saya yang jadi dia. Ada juga seorang istri yang ditanya oleh suaminya, Bu, ini aparat juga suaminya. Kenapa ibu kok bisa sabar? Saya kan kelakuannya pemarah. Gimana caranya ibu supaya sabar? Kalau saya sih Pak, Bapak marah mah langsung aja ke kamar mandi. Ngapain di kamar mandi? Ya saya gosek WC aja Pak. Oh kok bisa tenang gosek WC? Iya Pak, karena saya kan gosek pakai sikat gigi Bapak. Jangan, awas. Pak bawa sikat gigi sendiri ya. Kita harus curiga sikat gigi di rumah. Halo. Teruskan ini. Ini enggak gampang loh Pak, ceramah tengah hari di daerah panas kayak gini. Lapar ya kan. Saya lihat dari wajahnya leng. Udah biar cepat selesai. 3. Enggak usah marah-marah ya. Jangan marah-marah, enggak bagus, enggak ada wibawa. Pemarah itu bukan berwibawa, tidak disukai. Tidak disukai. Yang berwibawa itu adalah pribadi yang tenang, sabar, jadi tauladan, mengambil keputusannya dengan tegas tapi santun. Dia akan dicintai. Pemarah itu tidak pernah disukai. Tidak ada. Ini kita sebagai pelajar, ingat guru kita, hanya guru-guru yang baiklah yang ada di memori kita, benar? 4. Berapa? Wah masih lama nih. Tidak boleh emosi ya. Yang ketiga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tadi 1, kita tidak dengki ke yang lain. Yang kedua, menahan amarah. Ini pilarnya ya. Yang ketiga ada nih mulut. Kenapa Allah menciptakan lisan? Lisan ini untuk apa? Jawab, lisan ini untuk apa? Salah. Lisan ini bukan untuk bicara. Lisan ini untuk bicara baik. Atau diam. Mulut ini kalau tidak bicara, kita aman. Sekali kita bicara, kebuka aib kita. Kesombongan kita, riaknya, ujubnya, dengkinya, nampak gara-gara kita bicara. Pak, Bu, Ibu mau nyari mantu Bu? Bu, bukan untuk Ibu, buat mantu. Mau nyari mantu? Suruh dia bicara, ada 4 tingkatan kelihatan nih. Ciri orang yang berkualitas, kalau bicara, nih Dek, dengar ya. Ciri orang yang paling bagus kalau bicara, cirinya itu adalah zikrullah. Selalu banyak mengingat, menyebut ke Allah. 2, ilmu yang bermanfaat. Kalau bicara tuh ada manfaatnya. Yang ketiga, hikmah yang menggugah. Yang keempat, solusi. Ini orang yang paling berkualitas.
Di bawah itu orang biasa-biasa, ada cirinya. Orang biasa-biasa kalau bicara cirinya adalah ngobrolkan peristiwa. Wah tadi di sana macet, ada mobil terguling, begitu aja. Yang diceritakan hanya rame-rame tapi tidak jadi zikir, tidak jadi ilmu, ini orang biasa. Di bawah itu namanya orang rendahan. Orang rendahan seperti apa? Walaupun pangkatnya tinggi, gelarnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi derajatnya rendahan. Kelihatan dari bicaranya. Apa ciri bicaranya adalah negatif, mengeluh. Semuanya tuh jadi nggak enak aja. Bangun tidur, ya Allah, leher kayak batu begini. Masa leher kayak batu? Pecah nih kepala saya, bohong. Masa pecah? Ada orang yang dari bangun sampai tidur lagi setiap bunyi nggak ada yang bagus. Mau ke toilet, air tinggal sedikit, jangan buang air, mahal. Belum juga ada yang make udah marah. Mau makan, bosen. Makan apa nih Bu? Ada bubur, bosen. Bubur yang dari depan sedikit, kerupuknya kecil-kecil. Belum juga beli udah ngadat. Kalau gitu ini aja Pak, nasi tim ya. Nasi tim itu ayamnya juga cuma sedikit, tapi tetap habis. Dia mencela, tapi dia telan semuanya. Mau keluar, macet di mana-mana, kacau nih. Lalu mendung, hujan. Kalau hujan begini, jemuran gak ada yang kering. Belum juga hujan udah mengeluh. Lihat orang jualan koran, berita gak ada yang bener sambil dibaca. Tiap lihat apa aja ngomel dan jelek omelannya. Ini ciri orang rendahan. Enggak ada rasa syukur, enggak ada mensyukuri. Ngomel, mengeluh, mencela, ngerasulo, negatif aja. Itu namanya orang rendahan. Tahu ada yang lebih dari itu? Halo? Ada lagi di bawahnya namanya orang yang dangkal, utama, biasa, rendahan, dangkal. Siapa orang yang dangkal? Cirinya apa? Kalau bicara cirinya adalah saya. Jadi ngomong apapun, saya ini ya, dulu waktu saya nggak ada, ini tidak ada siapa-siapa. Kemudian saya pikirkan, saya kasih ide, lalu bangunan jadi besar, dan tetangga saya itu sekarang mendapat manfaat dari saya. Saya aja terus. Selama ngomong itu yang dipikirkan adalah pamer dirinya, pamer ilmunya, pamer jasanya, pamer perjuangannya. Saya. Gak peduli orang lain ngerti atau tidak, yang penting dia pamer. Inilah manusia paling dangkal. Bu, Ibu. Jawab ya, kalau suami berkata begini apa yang ibu rasakan? Istriku, saya ini suamimu. Saya yang membanting-banting tulang. Ini suami tukang daging hadirin. Saya ya mati-matian berjuang demi kalian. Ini rumah saya ini yang beli. Nyicilnya setengah mati. Kalian makan tiap hari ayam gepuk. Itu tetesan keringat, saya tahu. Kalian pakai dempul, bulu mata palsu, bulu ketek palsu, itu saya yang memalsukan. Istriku, kalian mau pergi kemana-mana pakai mobil, saya yang beliin, bensin saya siapkan. Bagaimana perasaan ibu, Bu? Ketika suami pamer jasa-jasanya, jadi bahagia atau jadi enek? Jawab. Dengerin tuh Pak, enek orang tuh denger Bapak pamer tuh. Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Yang jelas. Sayang atau sebel? Dengerin Pak. Nggak usah pamer. Yang ngomong pamer merasa hebat, yang denger itu enek dan sebel. Makanya hati-hati. Begitu kan Bu? Jadi kalau ada yang pamer dirinya ibu jadi enek dan sebel gitu Bu? Sama kami juga Bu ya.
Ibu tuh capek Pak, ibu tuh hamil, udah ngurus ini. Ya udah tuh nggak apa-apa, nggak usah diceritain. Itu kan pahalanya buat ibu sendiri. Nggak boleh ibu ngomong ke anak, ini ibumu nak, ini ibumu. Anak-anak udah tahu Bu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Kata anak-anak mungkin ya, siapa suruh ya dek. Kita mah enggak pesen keluar dari ibu yang ini. Udah jangan banyak bicara, enggak aman. Banyak bicara tuh, itu lihat di media sekarang hanya karena beberapa patah kata diadukan ke polisi, benar? Yang aman tuh bicara baik atau diam. Mau tahu caranya supaya bicara baik? Niat harus baik, yang disampaikan harus baik, dampaknya harus baik. Enggak usah segala ditanya, ibu berapa kuintal sekarang? Itu zolim. Nyebut kuintal itu kan karung. Enggak usah nanya berat badan, diem aja. Ketemu dengan yang sudah beruban, kamu sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi disangkanya ahli maksiat. Udah, enggak usah segala ditanya, enggak usah nanya di mana suamimu, belum tentu sudah menikah, benar? Berapa anaknya, itu belum tentu punya anak. Enggak usah segala ditanya kalau enggak penting. Tidak usah segala dikomentarin dan tidak usah segala dijelaskan kalau enggak ada yang nanya, ya. Halo? Enggak apa-apa kelihatan bodoh, tapi benar dan pinter daripada ingin kelihatan pinter padahal bodoh. Orang yang berkualitas sedikit bicaranya dan benar. Justru orang yang tong kosong, air beriak. Terus air dalam gimana? Bagaimana Pak? Bicara ini cuma dua pilihannya. Falyakul khairon auliyasmut. Berkata baik atau diam. Rumah tangga itu bermasalah diawali nih perkataan yang tidak baik. Benar? Suami berkata baik, istri berkata baik, aman. Bertetangga nih masalahnya. Tetangga bicaranya baik, kita bicara baik, aman. Di majelis taklim, di masjid nih. Makanya tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya, tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah jaga lisannya. Terakhir, minum dulu ya, boleh? Nah, saya minum, yang lain kepanasan, harus jaga hati, jangan minum sendiri, dengki namanya. Ya gak? Minum itu hukumnya mubah, tapi kalau dengan niat dan cara yang benar jadi amal soleh. Kenapa kita minum? Karena kalau karena haus, monyet juga minum karena haus. Minum itu karena amal soleh. Sunnahnya tangan kanan sambil duduk. Apalagi? Bismillah dan dilihat dulu ada tidak isinya ya. Jangan-jangan ada kambing di dalamnya, ada cecak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sunnahnya 3 tegukan. Nikmat hadirin, Masya Allah. Terakhir, satu apa? Tidak ada dengki ke saudara kita. Sayang, seneng aja. Orang dapat ini alhamdulillah, orang bisa itu alhamdulillah. Seneng aja di sini tuh, enggak ada kotor hati. Itu iman. 2, tidak pemarah, bisa menahan amarah. 3, bicaranya terpelihara.
tidak bisa berakhlak baik orang yang tidak jaga lisan. Dan yang terakhir, pilar akhlak adalah min husni islamil mar tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas Islam seseorang, bagusnya seseorang, dia tidak melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi seorang yang akhlaknya baik, kalau bicara manfaat, berbuat sesuatu manfaat. Manfaat, tidak mau melakukan sia-sia. Nah ini penting Pak, jangan cemas dengan yang belum terjadi. Wah gimana ya nanti saya dapat kerjaan enggak kalau saya udah selesai sekolah. Jangan mikirkan kerjaan sesudah kuliah nanti yang belum ada. Sekarang aja lakukan yang terbaik lagi sekolah. Kalau saya pensiun nanti gimana ya? Saya 3 tahun lagi pensiun. Nanti itu urusan Allah. Sekaranglah caranya. Jadilah sholat tepat waktu. Bicara yang baik. Lihat orang lain penuh dengan senyum kebaikan. Punya uang sedekah. Sekarang kuncinya. Jangan risau besok, lusa yang akan datang. Semua itu gaib. Kita tidak tahu. Allah yang menguasainya. Yang penting sekarang penuhi dengan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang sholat ke masjid. Yang enak itu datang ke masjid sebelum azan. Kita bisa jawab azan, kita bisa doa mustajab selesai azan. Antara azan dan qomat pun itu bisa doanya mustajab. Makanya jangan melakukan, jangan bicara kecuali yang manfaat. Itu kuncinya bahagia dan mulia. Tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia dalam kesia-siaan. Ini 4 kunci, mudah-mudahan walaupun sederhana bisa kita pegang. 1 apa? Tidak ada kotor hati dengan saudara kita. Yang kedua, bisa mengendalikan amarah. Yang ketiga, apa? Bicaranya selalu baik. Kalau enggak diam. Yang keempat, tidak mau melakukan hal yang tidak manfaat. Tolong, sekarang kita punya HP. Di HP ini begitu banyak informasi. Pilih dan pilah. Jangan sampai informasi yang kita lihat hanya menambah dosa, menambah kebusukan hati kita. Terlalu banyak sekarang peluang kita membaca, melihat. Pilih yang bermanfaat. Ya, setuju? Karena 5,5 jam orang Indonesia membuka HP untuk lihat begini. Makanya jangan heran. Lagi makan juga gini aja refleks. Saking seringnya buka HP. Tapi giliran ayat kursi, Allahu la langsung skip. Rasulullah SAW langsung. Hadirin sekalian, ibadah langsung. Pokoknya apa aja yang bawa ke surga langsung begitu. Semenit enggak kuat. Giliran voli pantai, yang mesum-mesum, zinah mata. Itu yang menyebabkan tidak bisa khusyuk dalam ibadah. Ini nikmat dari Allah, ini pun ujian dari Allah. Sekarang tiap umat Islam bisa bawa Quran. Tiap umat Islam bawa Quran. Ada di sini, benar? Sekarang tiap orang bawa Quran. Ini adalah kemudahan dari Allah. Membaca Quran di sini boleh? Boleh. Justru dengan banyak baca Quran kita jadi malu kalau lihat tayangan yang tidak baik, benar? Baca Quran dengan terjemahnya, insya Allah akan lebih berkah hidup kita, lebih mudah berakhlakul karimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi pertemuan yang Engkau takdirkan ini ya Allah. Wahai Allah, jadikan saat ini, saat Engkau ampuni seluruh dosa kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, hapuskan senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni segala perbuatan dan perkataan buruk kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa usianya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Penuhi dengan cahaya-Mu. Ringankan hisabnya, jadikan ibu bapak jadi ahli sorga. Lindungi orang tua kami dari azab neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan kami orang tua yang bisa jadi tauladan, orang tua yang amanah. Titipkan ya Allah kepada kami keturunan yang soleh, soleha. Muliakan akhlak anak-anak kami. Jadikan hafiz, hafizah yang istiqomah. Sehatkan lahir batinnya. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal ya Allah. Yang barokah. Jauhkan dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Berikan kepada kami lingkungan teman-teman yang berakhlakul karimah. Ya Rabb, jadikan sekolah ini, tempat yang Engkau titipkan ini menjadi tempat yang penuh barokah. Ladang amal soleh bagi orang-orang yang ikhlas. Jadikan anak-anak yang dididik di sini menjadi bukti keindahan agama-Mu ya Allah. Menjadi anak-anak yang membawa manfaat bagi negeri ini, bagi bangsa ini dan sebanyaknya hamba-Mu. Lindungi dari ilmu dan amal yang tidak barokah. Ya Allah, balaslah dengan sempurna orang tua kami, guru-guru kami, pendahulu kami yang menjadi jalan dari-Mu kebaikan untuk kami. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan pahala yang melimpah sampai yaumul qiyamah. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini Engkau undang ke Baitullah-Mu ya Rabb. Sempurnakan keislaman kami. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan shalihan maqbul wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami akhlakul karimah. Tiada yang menunjukkannya selain Engkau. Dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan kecuali dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa doa yang tadi ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya selain Engkau, dan palingkan kami dari akhlak yang buruk, tidak ada yang dapat memalingkannya selain Engkau. Semoga sekolah ini menjadi sekolah yang benar-benar dikenal dengan akhlakul karimah, yang nanti jadi para pemimpin di negeri ini yang bisa mewariskan bangsa yang berakhlakul karimah. Mulailah dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dari saat ini mengamalkan ilmu yang tadi. Insya Allah barokah. Sekali lagi terima kasih para guru-guru kami, orang tua, para pimpinan, sahabat sekalian dan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.